Jangan gunakan bahasa ini. Kamu anak siapa nak? Sebutkan namanya misalnya Aisyah. Aisyah anak siapa? Anak Umi kan? Ayah juga mengatakan, anak Abi kok. Nah, ini mungkin awalnya adalah bercandaan, tapi ini berbahaya sekali. Anak tidak boleh memilih salah satunya. Anak harus ditanamkan bahwasanya mencintai Abi dan Umi. Mencintai ayah dan ibu. Dan kedudukan mereka sama untuk dihormati dan juga selalu ya dibakti, ya, dipatuhi dalam hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari Makkah Al-Mukarramah kami menyapa Anda, saudaraku seiman, dari kota yang paling suci di muka bumi ini dan terdapat rumah Allah Subhanahu wa taala. Kami mendoakan agar kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu selamat dari segala mara bahaya, sukses selalu dunia dan akhirat, serta semoga amal-amal apapun yang pernah kita kerjakan dari amal saleh diterima dengan pahala yang sempurna. Begitu juga ke depannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar selalu berada di atas keimanan dan amal saleh dan juga memberikan balasan yang sempurna. Serta semoga siapapun yang sedang menghadapi penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terlilit utang juga dilunasi utangnya, serta juga yang masih memiliki masalah apapun dari urusan dunia ini dan juga urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala selesaikan dengan semudah-mudahnya dan selalu memberkahi, juga memenuhi kebutuhan. Serta tidak pernah lupa kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan siapapun menginginkan keburukan bagi negara kita dan juga kaum muslimin serta Islam, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Semoga hidayah Allah, petunjuk selalu datang kepada para pemimpin-pemimpin kita agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, dan semoga Allah membalas apapun yang telah mereka berikan yang terbaik menurut mereka kepada masyarakat, dan semoga Allah juga memudahkan kita semua sebagai masyarakat selalu saja untuk bergotong royong dan saling bantu-membantu untuk memajukan dan memakmurkan negara kita, dan semoga Allah melunasi utang-utang negara kita dengan semudah-mudahnya, dan semoga kita justru menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. Saudaraku seiman, kita akan membahas seperti biasa di hari Kamis. Kalau kami lagi di Indonesia, biasanya kita membahas pukul 12.30 atau 13.00 waktu Indonesia Barat. Beda buku kita, Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses. Dan penerbit menerjemahkan dengan menuju rumah tangga bahagia. Dan karena kami sedang berada di Arab Saudi, tepatnya di kota mulia Makkah Al-Mukarramah, maka di sini tepatnya selepas subuh pukul 6.30 waktu Makkah, dan ini berarti pukul Indonesia Barat sekitar 10.30 pagi atau 10.30 tepatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentu mudahkan dan berkahi, dan Allah ikhlaskan niat kita. Dan kita akan masuk, teman-teman sekalian, setelah pada pertemuan yang lalu membahas bab tentang salah satu kunci kebahagiaan orang berumah tangga, atau terutama seorang istri, sehingga selalu saja mendapatkan keromantisan, keharmonisan dengan suaminya, adalah bagaimana dia mengatur dengan baik ya waktu bersama dengan anak-anaknya atau kondisi anak-anaknya. Dan itu sudah kita jelaskan semuanya. Jangan sampai suami pulang ke rumah kemudian menemui anak-anak dalam kondisi kotor, berantakan. Kemudian juga sang istri pun demikian adanya, sehingga suami yang penat dari tempat kerja datang ke rumah tidak mendapatkan ketentraman, malah bermasalahan. Dan ini akhirnya melahirkan atau memicu banyak keributan dalam rumah tangga sampai puncaknya bercerai tentunya. Padahal sebenarnya tinggal bagaimana seorang wanita, sebagaimana judul kita Kuni Zaujatan Najihah, jadilah istri yang sukses, adalah bagaimana dia bisa mengatur dan memanage waktu yang tepat. Di saat suami pergi kerja, maka dia bisa sibuk untuk mengurus anak-anaknya dan mengatur sedemikian rupa dan memanage agar pada saat suami pulang, anak-anak sudah bersih dan rapi dan wangi. Pada saat ketemu ayah mereka, ayahnya merasa anaknya terurus atau anak-anaknya terurus. Berikut juga sang istri sudah dengan cerianya, ya, dengan wanginya, dengan cantiknya. Kemudian duduk sejenak
bersama suami dan juga bersama anak-anak. Setelah itu dia menggiring anak-anaknya untuk istirahat dan ada waktu antara dia dengan suaminya. Maka insya Allah dengan poin seperti ini atau langkah-langkah seperti ini yang sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, keharmonisan dalam rumah tangga akan selalu terjalin, dan disitulah peran hebat Anda sebagai seorang istri, bagaimana bisa menjadi istri yang meluangkan waktu buat suami. Bukan justru menghardik suami mengatakan, kamu tidak bisa mengerti, tuh ada anak-anak masih kecil dan seterusnya. Saya letih dari pagi. Itu semua ditepis dan dihilangkan. Bagaimana Anda menjadi seorang wanita yang super, yang Masya Allah baik, mengejar ridho Tuhan Anda dan juga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Anda dengan cara memanage waktu tersebut. Anda tampil selalu prima, selalu baik, ya, dan juga sempurna di depan mata suami. Itu tinggal mengatur dan memanage waktu saja, gitu kan. Dan ini poin yang sudah kita titik beratkan pada pertemuan yang lalu tentunya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada kesempatan ini bagian daripada bahasan kita yang masih lanjutan. Setelah anak-anak adalah hubungan yang lurus dengan keluarga adalah satu langkah, bahkan beberapa langkah menuju kepada kebahagiaan. Poin penting yang perlu kita titik beratkan pada pembukaan atau mukaddimah bahasan ini, ada juga sebagian wanita, juga terjadi tentu pada laki-laki ya, yang mereka tidak jalan di atas fitrah manusianya. Manusia ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk saling gotong royong. Dalam Islam ada ukhuwah Islamiyah, ya. Ada hak kerabat, ada hak waris, ya. Ini semuanya ada hak tetangga. Menandakan kita, ya, ada hak pemimpin, hak masyarakat. Nah, ini menandakan ada kehidupan sosial dan kita tidak mungkin hidup sendiri. Nah, sebagian orang pada saat menjadi status istri, dia hanya ingin dia dengan suaminya. Maka dia tidak ingin sedikit pun ada campur tangan, sebenarnya bukan campur tangan ya, silaturahim keluarga suaminya kepada dia atau di rumahnya. Dia hanya ingin dia saja. Sehingga akhirnya dia melupakan dan ingin menghapus status kekerabatan, ya, kerabat daripada suaminya. Terutama orang tua suaminya merupakan mertua dia. Dan ini fatal sekali. Karena bagaimana caranya Anda menghapus status mertua Anda? Agar dia bukan menjadi ibu atau bukan menjadi ayah daripada suami Anda. Itu tidak mungkin. Begitu juga dengan saudara-saudara dan saudarinya yang merupakan ipar Anda. Tidak mungkin Anda hapus status mereka. Dari awal lahir Allah sudah takdirkan mereka adalah saudara dan saudari daripada suami Anda. Ya berarti menandakan ipar Anda. Dan itu tidak mungkin dihapus statusnya. Atau Anda menikah dengan duda misalnya. Duda punya anak. Tidak mungkin Anda hapus status anaknya itu. Dan demikian seterusnya dengan kerabat-kerabatnya yang ada. Juga sama terjadi ya. Pada sebagian laki-laki sama. Mereka pada saat menikah, dia hanya mau dia dengan istrinya. Dia tidak perlu tahu siapapun kerabat istrinya. Dan ini agak unik gitu. Sehingga dia tidak mau tahu tentang hubungan baik antara istrinya dengan orang tuanya. Dan tidak mungkin dihapus status orang tua istrinya yang merupakan mertua dia. Begitu juga dengan saudara dan saudarinya, gitu kan. Begitu juga dengan kalau dia janda, dia punya anak misalnya. Maka semua itu, begitu juga dengan kerabat-kerabat umumnya ya. Maka itu harus ada ya, bahasan khusus membahas masalah ini. Kalau ada mudarat, misal, memang ternyata di antara kerabat-kerabat ini ada yang bisa mendatangkan mudarat besar. Misalnya, membuat terjadi pelanggaran agama. Ya. Atau melahirkan fitnah-fitnah yang besar dalam rumah tangga. Setelah kita berbaur dengan mereka, maka boleh kita menjaga jarak. Tetapi bukan berarti kita bisa menghapus status mereka. Nah ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Nah pada saat seseorang itu bisa merangkul seluruh kerabat pasangannya, berusaha terutama yang sangat dekat dengan pasangan kita yaitu orang tuanya, maka di saat itu akan menyempurnakan, keadaan itu akan menyempurnakan kebahagiaan kita dalam rumah tangga. Karena siapa yang tidak senang? Misalnya saya punya orang tua, lalu istri saya selalu menghormati kedua orang tua saya misalnya. Siapa yang tidak senang sebagai anak? Tentu hanya akan menambah cinta dan kasih sayang kepada ya, sang istri. Begitu juga sebaliknya. Si istri juga, ya, kalau misalnya orang tuanya dihormatin, ya, tentu dia akan merasa lebih bahagia. Ya. Karena suaminya menghormati kedua orang tuanya. Nah ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Pernah ada kasus rumah tangga, seorang suami, keluhannya sampai kepada kami, dia kedatangan adiknya. Ya.
Kebetulan waktu itu tinggal di Jakarta, adiknya datang dari satu kota di Indonesia. Kemudian dia hanya mengatakan, Kak tolong saya, kalau kakak lagi keluar, saya ingin ikut. Ya, saya ingin ikut, karena saya lagi tidak ada transportasi di Jakarta. Nah kebetulan si kakak, namanya kakak, dia mengatakan, baiklah deh, insya Allah saya akan menginformasikan jam berapa kami akan keluar. Karena kebetulan hari ini saya akan keluar sama istri dan anak. Maka si suami menyampaikan kepada istrinya sambil mengatakan, insya Allah sebentar akan ada adik saya ikut. Dia hanya ingin numpang sampai ke tempat kita belanja di mana. Setelah itu dia akan jalan dengan anak-anaknya dan suaminya. Hanya butuh transportasi ke sana. Sekaligus juga silaturahim. Maka sang istri tiba-tiba cemberut. Tidak merespon itu. Dan suami tidak tahu. Dia hanya mengatakan, udah ya saya tunggu di mobil. Begitu dia tunggu di mobil lama, nggak ada respon. Setelah dia turun, dia temukan istrinya sudah mengganti pakaiannya. Kemudian dia mengatakan, ada apa? Apa tidak jadi pergi? Dia bilang, pergi saja kamu sama adikmu. Jadi suami serba salah. Antara dia harus bisa menyambung silaturahim dan memberikan bantuan kepada adiknya yang tinggal di kota lain selain Jakarta, yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan silaturahim itu, dan kapan lagi dia bisa memberikan bantuan kepada adiknya, toh juga hanya sesekali. Di sisi lain, dilema karena si istri menolak untuk jalan dengan iparnya, padahal iparnya tidak pernah sama sekali punya masalah dengan sang istri ini. Nah ini contoh kasus munculnya egoisme, menganggap tidak perlu ada orang lain bersama-sama di kendaraan misalnya. Nah ini eksklusif, ini unik ini, ya. Dan orang yang seperti ini perlu konsultasi dengan para ahli, baik itu para ustadz atau ustadzah atau para psikolog, sehingga dia tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Kenapa dia tidak suka dengan orang yang tidak punya masalah dengan dia? Apalagi dia selalu mau eksklusif saja. Nah ini agak unik. Terlebih lagi kalau Anda sebagai seorang muslim atau muslimah. Karena Islam selalu mengajarkan agar kita bersilaturahim, ya kan, menjalin hubungan baik dengan para kerabat. Baik kerabat kita secara langsung ataupun kerabat pasangan kita. Dan ini bagian hal yang perlu digarisbawahi tentunya. Baik, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini. Beliau mengatakan di halaman 174-nya, hubungan yang lurus dengan keluarga adalah satu langkah atau bahkan beberapa langkah menuju kepada kebahagiaan. Di antara yang patut disebutkan di sini bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan pernikahan. Perannya dimulai dari beberapa tahapan sebelum pernikahan. Perannya dimulai sejak pembentukan pertama anak perempuan yang kelak menjadi istri dan anak laki-laki yang kelak berperan sebagai suami. Ini tampak jelas pada poin-poin berikut yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya dalam mendidik anak-anak kita hingga mereka menjadi suami ataupun istri yang sukses. Jadi di poin pembukaan ini, Dr. Najlah Hafidhahullah menjelaskan tentang bagaimana kekerabatan itu akan sangat membantu keharmonisan rumah tangga, keromantisan rumah tangga, bermula dari pra sebelum nikah. Nah, bagaimana keluarga di sini orang tua, ya, ibu dan ayah, mungkin kakak yang lebih dewasa, yang sudah lebih dulu menikah, mereka itu memberikan pendidikan dan masukan positif kepada calon suami dan calon istri. Dari keluarga si suami, maka si laki-laki ini, dan dari keluarga istri, ya tentu kepada calon istri tersebut, ya. Bagaimana mereka nanti bisa pada saat menjalin hubungan rumah tangga, menjalankan hubungan rumah tangga, dia bisa menjadi seorang suami yang tahu benar bahwasanya istrinya tidak sendirian, ada kerabatnya, begitu juga si suami tidak sendirian, ada kerabat istrinya. Beliau mengatakan perilaku manusia dalam tahapan usia mana saja tergantung pada masa kanak-kanak dan pembentukan pertamanya. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang bahagia, di mana kedua orang tuanya berinteraksi dengan cinta, kasih, dan kesepahaman, kelak akan menjadi suami yang sukses. Ya. Jadi dimulai daripada suami, calon suami yang baik adalah calon suami yang memang kerabatnya itu juga baik. Kita lihat status kedua orang tuanya tidak bercerai misalnya, ya, tidak ugal-ugalan, tidak berfoya-foya. Orang-orang yang berjalan di atas normalnya kehidupan, selalu dengan cinta kasih. Ya, kita temukan ada sebagian orang, Masya Allah, walaupun mereka sudah berumur, mereka seperti pengantin baru terus. Selalu kelihatan romantis, harmonis, ya. Dan itu selalu disaksikan oleh anak-anak mereka.
Sehingga akhirnya anak-anak itu cuma tahu seperti itu berumah tangga. Mereka tidak pernah cekcok di depan anak-anak, dan ini sudah kita jelaskan di poin sebelumnya. Ternyata ya, kalau ada orang yang sering bertengkar di depan anak-anaknya, ini akan melahirkan persepsi di diri anak-anak atau di jiwa anak-anak tersebut, oh ternyata boleh orang ribut dalam rumah tangga. Padahal sebenarnya tidak dianjurkan seperti itu. Dan sudah dititik beratkan oleh Dr. Najla pada bab yang sebelumnya, bagaimana kalau ada pun hal yang harus diselesaikan berdua dengan cara-cara yang baik. Dan yang paling tepat adalah Islam dijadikan sebagai pegangan hidup. Ya, inilah tolok ukurnya. Benar di pandangan agama Islam, maka kita katakan benar, salah maka kita katakan salah. Maka di sini tolok ukurnya adalah Islam. Kemudian yang benar memaafkan dan meluruskan, yang salah minta maaf dan memperbaiki. Clear, selesai. Dan setiap hari selalu membuka lembaran-lembaran baru. Maka ini poin sangat penting. Ya, sehingga nanti anak yang akan jadi calon suami itu tahu bagaimana bermuamalah dengan istrinya. Kalau dia temukan ayahnya selalu kasar, main tangan, mencaci maki dan menghina ibu dia atau merupakan istri sang ayah itu, maka dia pun akan berperilaku yang sama nanti dengan para istrinya, gitu kan, ke depannya. Karena bagi dia itu persepsinya baik, gitu kan. Begitu juga sebaliknya, di sini dikatakan ibu harus mempersiapkan anak gadisnya untuk menikah agar kelak ia menjadi perempuan yang memahami makna pernikahan dan kewajiban-kewajibannya, serta menjadi istri yang bijaksana, lagi cerdas dan pandai mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin. Nah, kalau tadi kan ayah, sekarang istri, ibu, bagaimana dia sama, sikapnya sangat santun, ramah, menghormati suaminya, selalu disaksikan oleh anak perempuannya. Sehingga mereka berpikir, oh saya harus seperti ini kalau seorang istri, atau menjadi seorang istri. Tidak justru kasar, melotot, membantah suaminya. Bahkan kadang-kadang memprovokasi anak untuk kurang ajar tanda kutip dengan ayahnya. Memang ayah kamu itu, memang begini dan begitu. Dia malah menjatuhkan wibawa sang ayah. Dan sudah disinggung pada bab yang sebelumnya, ini fatal sekali, ya, karena akan muncul ya ketidakhormatan terhadap anak terhadap ayahnya, dan ini tidak boleh. Akhirnya membuat sang ayah pun merasa tidak dihormati, dan dia tahu yang mendidik anaknya adalah istrinya. Bahasa-bahasa sederhana yang kadang-kadang cuma bercanda juga harus dihindari, seperti misalnya Anda mengatakan, siapa yang lebih kamu sayang, nak? Ayah atau ibu? Umi atau abi? Ini keliru. Jangan gunakan bahasa ini. Kamu anak siapa, nak? Sebutkan namanya misalnya Aisyah. Aisyah anak siapa? Anak Umi kan? Ayah juga mengatakan, anak abi kok. Nah, ini mungkin awalnya adalah bercandaan, tapi ini berbahaya sekali. Anak tidak boleh memilih salah satunya. Anak harus ditanamkan bahwasanya mencintai abi dan umi, mencintai ayah dan ibu, dan kedudukan mereka sama untuk dihormati dan juga selalu ya dibakti, ya, dipatuhi dalam hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah. Jadi di sini pembukaannya sangat menarik. Bagaimana sang ayah bisa mendidik anak laki-lakinya dengan baik, menjadi contoh dan suri tauladan. Oh begitu saya nanti kalau jadi suami. Oh begitu nanti saya kalau jadi ayah. Karena sangat idealis dan bagus. Begitu juga sang istri. Ya, bagaimana dia menjadi contoh yang baik bagi anak perempuannya. Sehingga anak perempuannya menanamkan sebuah atau tertanam sebuah persepsi di benaknya. Oh ternyata saya kalau jadi istri harus begitu. Selalu romantis, selalu sayang sama suami, selalu dandan yang cantik, selalu bersih rumahnya, selalu perhatikan masakan dan seterusnya. Maka dia akan mengatakan, oh dalam dirinya, oh ternyata saya harus seperti ini kalau jadi seorang istri. Begitu juga muamalah dengan mereka, dengan anak-anak. Sang ayah selalu mendidik dan memandu anaknya dengan benar. Tidak selalu dengan emosional dan marah misalnya. Apalagi dengan pukulan. Begitu juga sang ibu. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan menghardik, tidak dengan kata-kata yang mencaci maki dan menjatuhkan sang anak. Sehingga pertumbuhannya terganggu. Tapi selalu motivasi. Selalu mendoakan yang baik. Selalu menasihati dengan tulus dari hati. Ya, memandunya karena mereka adalah orang-orang yang baru belajar. Mereka belum punya pengalaman. Jadi tidak mungkin kita menarik level anak kita ke level kita, itu tidak mungkin. Ya, ini poin penting. Kemudian beliau mengatakan, hendaklah ayah dan ibu mengetahui bahwa metode pendidikan yang bersandarkan pada pembiaran, memanjakan, tidak bertanggung jawab, dan menganggap remeh ketika melakukan perilaku yang tidak lurus, akan memotivasi anak-anak pada masa mendatang untuk melanjutkan metode berinteraksi seperti ini.
Ya, jadi kadang-kadang ada orang karena mau memanjakan anaknya tapi salah, gitu ya. Ya kayak tadi misalnya dia supaya dia lebih disukai daripada anak itu mensukai ayahnya, atau supaya dia lebih disukai daripada anak itu menyukai ibunya, maka dia diam-diam memberikan hadiah. Dia diam-diam selalu mengatakan Aisyah anaknya ayah ya, atau Khadijah anaknya ibu ya, misal contoh. Maka ini bahasa ini berbahaya sekali, ya. Harusnya selalu sang ayah mengatakan sayangi ayah dan ibu ya, hormati ayah dan ibu ya. Si ibu juga mengatakan begitu. Oh itu ayahmu, oh itu gini. Selalu saling mengangkat dan saling memuji. Betapa indahnya rumah tangga kalau seperti itu. Kenapa harus ada metode untuk saling menjatuhkan, untuk saling ya bersaing? Padahal sebenarnya bukan untuk bersaing. Anak itu milik berdua. Tetap tidak akan pernah dihapus status sang ibu sebagai ibu anak tersebut walaupun dia buruk misalnya. Begitu juga tidak akan pernah dihapus status ayah walaupun si ayah buruk. Apalagi kalau dasarnya mereka adalah orang-orang yang baik. Kemudian beliau mengatakan, kebimbangan kedua orang tua dalam menggunakan metode pemberian penghargaan dan sanksi, penentuan waktunya, persoalan dan caranya akan berpengaruh pada pembentukan pribadi yang bimbang antara soleh dan durhaka. Ya, jadi poin ini penting untuk difahami tentunya ya. Jadi sudah kita berikan penjelasan tadi, anak itu seperti lembaran putih saudaraku seiman. Apapun yang Anda isi pada dia, maka dia akan selalu ya menganggap itu adalah hal yang baik. Seburuk apapun kedua orang tua, bagi anak mereka berdua pahlawannya. Mereka berdua pahlawan sang anak. Mereka berdua adalah idola sang anak. Mereka berdua adalah suri tauladan sang anak. Anak akan selalu melihat bagaimana sikap dan perilaku, tutur kata dari kedua orang tuanya. Apapun yang dilakukan orang tua, mereka anggap baik. Maka kadang-kadang kita tidak sadari ternyata yang kita lakukan adalah buruk. Ya. Mungkin Anda hanya sekedar menutup pintu dengan kaki misalnya. Lihat Anda mungkin santai, tapi anak melihatnya. Dan teruslah turun-temurun menutup pintu dengan kaki itu terjadi. Kenapa bukan dengan tangan? Saya menetapkan metode kepada anak-anak di rumah agar misalnya membuka pintu dengan sopan. Saya pernah menemukan beberapa mereka mendorong pintu. Mereka menutup dengan keras. Saya mengingatkan istri saya, kenapa harus seperti ini? Dari mana ini? Dan saya temukan ada satu ya PRT kami di rumah yang sedang Allah amanahkan untuk membantu kami, itu menggunakan metode itu. Maka saya tegur, ukhti harusnya seperti ini. Karena anak-anak melihat, mereka sangat cepat merekam siapapun di depannya. Maka langsung mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang sering berinteraksi. Maka hati-hati sekali. Kita harus betul-betul mengisi lembaran-lembaran putih itu dengan hal yang baik. Suksesnya anak ini akan menjadi seorang suami yang baik bagi anak laki-laki dan ayah yang baik nanti ke depan. Suksesnya seorang anak perempuan untuk menjadi istri nanti kelak dan juga menjadi ibu, itu berada di kedua orang tuanya. Kerabat-kerabat orang terdekatnya ataupun orang yang membantu di sekitar kita. Maka selalu jaga agar mereka bisa menjadi generasi yang baik, dan kalaupun ada kekurangan diri kita, jangan wariskan kekurangan itu kepada mereka. Maka ini poin yang disampaikan oleh beliau. Kemudian di sini ada juga poin yang beliau sampaikan, kedua orang tua menghalangi kebahagiaan rumah tangga, egoisme kedua orang tua dan ingin menguasai anak. Ini ada masalah lain tentunya ya. Jadi permasalahan yang kita hadapi dengan para kerabat. Kalau kita di posisi kerabat sekarang, ya, kita di posisi kerabat, kita sedang berbicara tentang bagaimana mencetak dan mengkader anak laki-laki menjadi suami dan ayah yang baik, anak perempuan menjadi istri dan ibu yang baik. Nah, di sini ada poin juga yang sering terjadi dalam rumah tangga, bahkan mengganggu keromantisan dan harmonisan rumah tangga, campur tangan orang tua yang terlalu berlebihan. Mereka selalu juga menganggap setelah anaknya berumah tangga pun adalah anak saya, betul ya, tanda kutip sini anak saya. Tapi masalahnya mereka ikut campur sampai pada interaksi antara sang anak dengan suaminya atau dengan istrinya. Ini keliru. Ada hal-hal yang boleh kita ikut campur kalau diminta saran dan nasihatnya, atau kita melihat ada kezaliman terjadi, ada hal-hal yang tidak boleh kita campur sama sekali. Di sini dikatakan, jika ayah dan ibu tidak membuang penyakit egoisme, rasa ingin menguasai dan kecintaan yang tidak sehat kepada anak, maka terkadang sulit bagi keduanya untuk menerima bahwa pernikahan anak mereka tidak berpengaruh terhadap hubungannya dengan mereka. Karena itu ayah dan ibu hendaklah memahami dengan baik bahwa di antara bukti kecintaan kepada kecintaan mereka kepada anak-anak mereka ialah memberikan hak pertama
dan kebebasan kepada anak untuk membangun keluarganya. Sebab ia sendirilah yang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Mereka harus tahu bahwa hal seperti ini sama sekali tidak akan menghilangkan hak mereka dari mendapatkan baktinya. Ayah dan ibu, baik dari pihak suami maupun istri, bisa menciptakan berbagai problem akibat kecintaan mereka yang berlebihan kepada anak-anak mereka dan merasa bahwa putra dan putri bukan lagi miliknya. Ini semua yang dijelaskan di poin ini tentunya saya ingin paparkan. Teman-teman sekalian, kita pindah ke step setelahnya. Setelah anak-anak ya terkader, di sini tanda kutip, terbina, terdidik, terbentuk untuk menjadi seorang suami, nanti akan jadi ayah, seorang istri, nanti akan jadi ibu, karena kita sudah menunjukkan metode-metode yang menarik dan bagus buat mereka. Maka setelahnya stepnya adalah pada saat mereka sudah berumah tangga, biarkan mereka belajar untuk membangun rumah tangga itu. Kita memantau dari jauh, memberikan masukan, apalagi pada saat mereka minta saran. Tapi kalau tidak, jangan kita ikut campur ke sana. Ada sebagian ibu, setelah anak perempuannya menikah pun, dia selalu masuk ke dalam rumah tangganya, mengikut campur, ya. Bahkan akhirnya melampaui keputusan sang suami yang merupakan anak mantu dia. Dan ini bermasalah ini, ya. Banyak kasus yang sampai kepada kami seperti itu. Ada mertua datang ke rumah anak perempuannya atau anak mantunya, kemudian apa yang selama ini suaminya terapkan, pola makan, jam makan, pengaturan, penataan rumah, interaksi lah antara dia dengan istrinya, yang sudah berjalan dirusak oleh ibu yang datang ke rumah anak perempuannya. Kenapa kau harus begini nak? Kenapa harus begini? Kenapa kau harus dengar? Kenapa kau harus patuh? Kenapa harus seperti ini? Dan seterusnya. Pada saat dia mengatakan, suami saya mengatakan, suami kamu itu tidak mengerti. Jadi dia ingin menerapkan metode rumah tangga dia ke rumah tangga anaknya, tidak mungkin. Harus seorang ibu memahami, setelah anak perempuannya diserahkan kepada suaminya, berarti itu adalah sudah hak suaminya. Apa yang suaminya inginkan, maka itu diterapkan dalam rumah tangga. Kecuali memang apa yang diterapkan hal yang salah. Secara agama, ingat tolak ukurnya adalah agama Islam. Itu juga dengan suami. Dia pada saat sudah melihat anak perempuannya menikah, anak laki-lakinya menikah, dia tidak perlu mencampuri. Kecuali memang perlu diberikan nasihat atau dia diminta sarannya. Maka poin itu baru kita bisa memberikan masukan tentunya. Nah di sini banyak orang masih merasa memiliki dan akhirnya mencampuri. Ingat, Anda sebagai orang tua, sebagai ibu misalnya, pasti berbeda ya keinginan Anda, ya, hobi Anda dalam masak, menata rumah, berpakaian dan berdandan dengan anak mantu Anda. Mungkin Anda suka bunga warna merah, anak mantu Anda suka bunga warna kuning. Mungkin Anda suka gorden berwarna coklat, mungkin anak mantu Anda suka dengan begini dan begitu. Misalnya warna biru atau biarkan mereka membangun rumah tangga mereka. Ya, kecuali memang dalam kondisi Anda serumah dan Anda bisa sejalan, seirama, maka itu bagus. Dan memang dalam seirama ini harusnya mengikuti salah satu saran atau saling timbal balik satu sama yang lain memberikan faedah. Maka itu baru bisa berjalan. Ya. Kemudian juga ada di sini dikatakan campur tangan keluarga. Jadi seperti subjudul juga, keluarga dan kaum kerabat menjadi problem yang sebenarnya ketika mereka turut campur dalam urusan suami yang bersifat khusus. Seyogyanya mereka tahu bahwa putra atau putri mereka telah memiliki kehidupan sendiri dengan segala pahit dan manisnya, problem dan rahasianya. Karena itu hendaknya mereka tidak turut campur kecuali jika diminta. Nah, perhatikan ya kata-kata kecuali jika diminta. Selalu turut campur dalam kehidupan suami istri memberikan kesan kepada suami bahwa ia tidak memiliki kebebasan dan ia merasa bahwa ada orang lain yang memegang kendali urusan rumah tangganya. Terutama kalau pada saat sang suami ini sudah sangat dewasa, gitu kan. Orang sudah punya pengalaman dalam hidup, tidak boleh dicampurin gitu. Dia punya metode pastinya, ya. Kecuali sekali lagi salah secara pandangan agama atau Anda diminta sarannya, ya. Kemudian juga ada subjudul yang menarik antara mertua dan menantu. Ya. Ibu suami harus menyadari bahwa istri atau menantu dia, yang merupakan istri putranya, masih dalam taraf berlatih dengan kehidupan rumah tangga. Ini poin penting. Jadi semua orang tua harus tahu anaknya lagi dalam tahap belajar. Bagaimana orang kalau tahap belajar? Ya diberikan masukan kalau misalnya memang butuh diberikan masukan. Tapi ingat, jangan berikan masukan sesuai dengan egoisme kita. Tapi kita memberikan masukan sesuai dengan pandangan agama. Gitu kan? Atau bisa juga kita tanyakan,
Kalau memang dia ingin menata dengan cara tertentu atau apa, masak dengan masakan tertentu, mungkin kita bisa tanyakan kenapa seperti ini. Oh, itu karena suami saya suka. Oh, itu karena kami sudah janjian untuk makan ini hari ini. Maka biarkan, selama bukan hal yang haram dalam agama. Nah, ini poin penting. Dikatakan di sini, saya ulangi, ibu suami atau mertua harus menyadari bahwa istri, ya, anaknya atau menantunya masih dalam taraf berarti dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini mengharuskannya berlaku lunak, lemah lembut, memaafkan kekeliruannya, dan menganggapnya seperti putrinya sendiri demi menguatkan jalinan cinta. Karena kalau si ibu mertua bisa menjalin hubungan yang bagus dengan anak mantunya perempuan, ya, ibu mertua perempuan sama anak mantunya perempuan, maka jalinan cinta ini akan lebih memudahkan nanti sang ibu memberikan yang terbaik buat anak laki-lakinya, dan memudahkan sang istri tadi, yang merupakan anak mantu, memberikan yang terbaik buat suaminya yang merupakan anak ibu mertuanya tadi. Tapi kalau jalinannya, hubungannya rusak ini, maka akan rusak semuanya, termasuk nanti yang dapat mudarat adalah sang suami. Nah, begitu juga kalau kita balik ya, kalau ibu mertua yang merupakan ibunya, ya, sang istri mencampuri rumah tangga anak perempuannya atau anak laki-lakinya. Nah, ini sama. Ya. Atau ibu mertua, ya, ibunya sang anak laki-laki yang merupakan suami mencampuri anak mantunya yang perempuan. Ya. Atau sebaliknya, ibu mertua dari istri mencampuri anak mantu laki-lakinya. Sehingga dia masuk dan merusak tatanan yang tadinya sudah dibangun dan diharapkan oleh suami anaknya. Biarkanlah istri itu mengatur urusan rumahnya sebagaimana yang ia suka, kata beliau. Mungkin ia mengalami kegagalan, tapi ia tahu bahwa urusan rumah tangganya adalah urusan pribadinya. Ibu mertua tidak punya hak untuk mengetahui segala hal yang kecil maupun besar dalam keluarga kecil yang masih pemula ini. Ia tidak boleh bertanya tentang segala sesuatu atau marah karena tidak mengetahui urusan tertentu. Tapi jika sekedar ingin membantu dan memberikan kesan bahwa ia adalah ibu sebelum berstatus sebagai mertua, yaitu istri atau menantu melibatkannya dalam sebagian urusan dan tidak ada salahnya untuk mengetahuinya, maka ini akan semakin menguatkan ikatan cinta. Maksudnya, kalau bisa ibu mertua memposisikan diri sebagai seorang ibu, bagaimana dia mendidik anaknya tanpa melihat lagi itu status mantu, tapi itu adalah seperti anak perempuannya sendiri, dan ia ingin memberikan informasi yang positif, maka itu tidak ada masalah. Yang penting jangan selalu ikut campur, selalu telepon. Bahkan ada yang lebih parah, sebagian mertua datang ke rumah anaknya atau anak mantunya membongkar sana sini, ya, penataan rumahnya, taman-tamannya, kemudian segala macam hal, ya. Pernah ada kasus seperti itu. Anak mantunya bangun pagi hari, melihat tamannya sudah ditebang-tebangin pohonnya, gitu kan. Sampai ke saya informasinya. Kenapa? Yang mertuanya tidak suka dengan pohon, yang kebetulan anak mantunya suka dengan pohon-pohon, ya, buah-buahan misalnya, yang ditanam. Itu ditebang-tebangin, ya, dengan alasan nanti akan tumbuh lagi. Kenapa tidak izin? Mereka punya privasi dalam masalah rumah tangga mereka, walaupun kita di posisi orang tua. Nah, ini poin-poin penting juga. Kemudian ada juga problem yang kadang-kadang dihadapi di sini, beliau mengangkat campur tangan saudara perempuan suami, ya, dalam persengketaan dengan istri, ya. Begitu juga campur tangan saudari perempuan atau saudara laki-laki dari sang istri, ya, dalam rumah tangga. Salah satu faktor luar yang berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga adalah terkadang saudara perempuan suami menuduh istri bahwa ia menguasai saudaranya atau menghabiskan harta untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Nah, ini kita bicara masalah ipar, ya. Jadi kalau orang tua saja sebagai mertua ataupun orang tua tidak bisa mencampuri dalam rumah tangga, ya, dapur mereka, maka bagaimana dengan ipar? Ipar ini harus lebih jaga jarak. Tidak boleh sebagai kakak misalnya, kemudian mencampuri. Juga sebagai adik mencampuri. Mengatur istri, ya, daripada kakak atau adiknya. Atau mengatur suami daripada, ya, adik atau kakaknya. Ini tidak boleh. Ya, kecuali diminta saran. Ada kalanya sebabnya adalah kecemburuan kepadanya. Karena istri saudaranya lebih cantik daripada
daripadanya atau lebih tinggi secara sosialnya. Jadi secara penampilannya ia lebih baik darinya atau ia lebih unggul dalam hal menata rumah atau selainnya. Sehingga ia mengatakan kepada saudaranya apa yang tidak disukai darinya atau mencari-cari kesalahannya. Nah kadang-kadang begitu ya, persaingan di antara wanita. Ada ipar perempuan, saudari daripada suami ya. Ipar dari sang istri ini, dia karena si istri ini lebih rapi, lebih bersih, lebih bagus, ya secara pendidikan lebih tinggi, secara pendidikan, secara sosial, maka dia merasa cemburu, maka dia sengaja mencari-cari masalah. Di sini harus ada yang berperan ya, harusnya sang suami itu merupakan kakak atau adik dari si ipar ini harus betul-betul meluruskan dan memberikan batasan, tidak boleh mencampurinya. Nah begitu juga dengan saudari atau saudara sang istri. Nah banyak kasus rumah tangga juga terjadi. Mereka karena cemburu melihat adiknya atau kakaknya sudah berumah tangga, sementara dia belum, maka dia sengaja mencari-cari masalah supaya si adik atau si kakak yang sudah menikah ini ribut dengan suaminya. Karena sebenarnya bermula daripada bibit kecemburuan. Nah, ini masalah ini. Kenapa harus mencampuri rumah tangga orang? Di sini sang istri wajib menutup pintu itu dari saudarinya, tidak boleh dia mencampuri. Jangan malah dia terpengaruh. Ya. Nah, ini poin penting. Juga masuk dalam masalah ini, jangan bermusyawarah dengan yang bukan ahlinya. Seringkali rumah tangga rusak karena melibatkan ipar, melibatkan adik atau kakak. Seperti pernah terjadi kasus rumah tangga sampai bercerai, ya, yang sampai kepada kami informasinya, itu subhanallah gara-gara sang istri selalu konsultasi dan komunikasi dengan adiknya yang masih perawan, masih gadis, belum tahu masalah rumah tangga. Lalu diceritakanlah, dituangkanlah semua permasalahan dia dengan suaminya. Sehingga si adiknya yang si istri ini, karena dia tidak punya pengalaman, dia cuma mengatakan untuk apa pusing-pusing kak, cerai aja dan seterusnya. Karena seringnya ada masukan-masukan, akhirnya sampai dia berpikir untuk bercerai. Padahal dia lebih berpengalaman dan dia sebagai kakak di sini. Nah ini harus hati-hati, ada batasan. Kemudian penutupannya di sini adalah solusi dalam problem-problem seperti ini. Beliau berikan gambaran. Engkau mencintai, berbelas kasih dan memperlakukan mereka dengan baik. Jadi kalau engkau di posisi sebagai seorang istri, bagaimana bermuamalah dengan mertua yang selalu mencampuri, ipar yang mencampuri, atau ada kerabat-kerabat, maka berbelas kasih dengan mereka. Kemudian memberikan batasan-batasan tapi dengan santun, ya, tentang ikut campur tangan mereka misalnya. Kalau yang paling ideal adalah bagaimana kita melibatkan pasangan kita untuk menghadapi keluarganya, tapi bahasa dari kita. Misalnya kita membahasakan pada suami tentang bagaimana supaya adik dia atau ibu dia mencampuri urusan ini. Bisa nggak dibahasakan dengan santun supaya itu jangan dimasuki di ranah itu. Ya, contoh misalnya. Nah begitu juga dengan sang suami, ya, memberikan batasan-batasan kepada saudarinya, kepada ibunya gitu kan. Ya, maksudnya mertuanya, mohon maaf, mertua dan iparnya, dia berikan masukan kepada istri nanti akan membahasakan itu. Kalau tidak, maka rumah tangga itu akan sangat terwarnai, dan ini berbahaya sekali. Akhirnya bukan lagi warna-warna yang diharapkan oleh sang suami ataupun sang istri, tapi terwarnai dengan orang-orang lain. Lalu beliau mengatakan, hendaklah engkau memberi hadiah kepada mereka dan menjadikan mereka bersimpati kepadamu. Engkau memposisikan dirimu bersama mereka sebagai saudara perempuan. Bantulah kelemahan mereka dan ketika pernikahan mereka, maka kelak dan juga pernikahan mereka dan kelak perangai mereka akan berubah. Maksudnya bantu apa saja yang bisa dibantu, ya, berikan masukan-masukan, terutama masalah bantuan material, ya. Itu akan sangat melunakkan hati sehingga mereka tidak banyak mencampuri. Jika mereka sudah menikah, maka perhatikanlah mereka dan kunjungi mereka serta doronglah suamimu untuk melakukan hal tersebut. Ya, dalam arti kata, setelah menjelaskan beberapa problem yang dihadapi dengan kerabat-kerabat ini, maka beliau memberikan solusi yang terbaik menghadapi kerabat-kerabat seperti ini. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama itu bagaimana kita melibatkan pasangan kita, sehingga menyampaikan masukan-masukan positif, ya, dan supaya mereka tidak mencampuri terlalu jauh rumah tangga ini, sehingga nanti biar dia yang membahasakan, suami membahasakan pada ibunya, membahasakan pada ayahnya, membahasakan pada saudarinya dan saudaranya. Begitu juga sebaliknya sang istri. Maka suami kalau tidak suka dia memberikan masukan kepada istri, istrinya harus bisa memberikan masukan dan batasan kepada kaum kerabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyadari bahwasanya
kita pada saat menikah dengan pasangan kita sekarang, kita juga tanda kutip sebenarnya sedang terjalin hubungan, mau nggak mau dengan kerabat-kerabat mereka. Tidak mungkin kita memutus mereka spontan begitu saja. Tapi di sini kita, ya bagaimana bisa merangkul mereka dengan memberikan hadiah-hadiah misalnya, menjalin hubungan yang baik, sehingga mereka merasa kayak kita ini punya peran dan bagian daripada mereka. Sehingga mereka pun sungkan kalau selalu ingin mengintervensi ke dalam rumah tangga yang kita miliki tentunya. Jadi ini gambarannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.